Halo para Grandmaster Catur semuanya, selamat datang kembali di Yosefat Chess. Di video kali ini teman-teman, aku mau join turnamen rapid, yaitu di sini 10 menitan tanpa increment. Langsung saja mulai. Mungkin aku di sini mau main satu games aja karena waktunya juga tinggal 20-an menit. Kalau satu game tuh biasanya kalau rapid ya, dia 15 sampai 20 menit lah, 25 menit. Mungkin segituan lah, maksimal 25 sih mungkin kayaknya. Tinggal 27, jadi paling dapatnya satu game saja. Oke, ini udah di posisinya udah diatur sama Lichess teman-teman, dengan menggunakan semi slav defense. Ini kan biasanya tuh D4 terus C6, C4 kesini kuda juga, terus kuda ke C3, lalu kita mainkan langkah E6 semi slav defense. Oke, putih bermain gajah ke petak D2. Aku mau main gajah ke E7, rokade pendek. Selanjutnya E3, oke. Rokade pendek. Mungkin aku mau main C5 atau mungkin benteng E8, kuda ke D7, kuda F8, kuda G6. Manuver kuda yang biasanya dilakukan oleh pemain hitam. B6, gajah ke B7 juga salah satu gerakan juga bisa dilakukan teman-teman. Aku mau B6, ya ampun. Masku kenapa deh? Ini padahal bisa makan teman-teman di sini dan sedikit lebih unggul tentunya. Ideku tadi awalnya B6 terus nantinya tuh C5 gajah ke B7, tapi salah pencet lagi-lagi. Makan. Aku bisa kuda ke sini, petak D7. Aku mau main gajah ke B7 tapi takutnya ya kuda C5, gajah makan H7, raja makan, terus pion makan. Bisa teman-teman, aku bisa makan di petak C5, tapi yang aku kalkulasi itu gajah makan, ini makan. Kalau skok aku kesini menteri H5 masih aman, petak H7 ku karena masih dijaga oleh kuda. Oke, mungkin aku mau main ini aja, makan di C5. Soalnya idenya adalah kalau misalkan hitam makan, aku bisa makan gajahnya di petak D3 teman-teman, karena tidak ada yang menjaga gajah putih di petak D3 ini. Jadi ya salah satu ancaman yang aku pikirkan sih cuman gajah makan di H7 ya. Terus raja makan, kalau misalkan kuda G5, raja ke G8, menteri H5 masih aman, soalnya di H7 tidak ada ancaman, masih dijaga oleh kudaku di petak F6. Oke, dia makan makan gajah di D3. Oh ya, lupa, ini ketemu lawan Andrei Stovins dari benderanya sih Rusia ya. Gerakan yang cukup bagus di sini teman-teman, menyerang pionku di petak C6 dan sekaligus juga mengancam menteriku teman-teman di petak D3. Harus cukup berhati-hati nih, soalnya kalau aku sedikit lengah saja, kalau aku ya mungkin menjaga pion tanpa melihat situasi yang lain, menteriku di petak D3 ini bakal hilang. So karena ini rapid, harus berpikir lebih panjang. Ada beberapa, nggak banyak opsi deh. Cuma F5 sama ke nggak, iya F5 doang ya. Wow, F5 doang nggak sih, nggak ada opsi lain. C4 nggak bisa. Oh, D8 bisa teman-teman, ke D8. Oke, F5 nggak apa-apa lah ya.
F5, C6, C5. Ya masih aman. Aku mau ini makan di C5. Kayaknya sih putih harusnya makan di petak C6 ya teman-teman. Mungkin bisa F4 juga. Tapi F4 tetap aku makan di C5. Dan sepertinya susah buat putih melindungi pion di petak C5 ini. Jadi kayaknya aku hati-hati ya teman-teman. Kita nggak bisa langsung main gajah ke B7 soalnya skak dan menggarpu menteri kita. Jadi aku makan aja di petak C5. Kuda mana naik. Sebenarnya kuda di sini tuh lumayan risky ya, lumayan rentan untuk diserang. Dia bisa balik tapi bagus nggak sih strukturnya? Jadi kayak ada pion lemah gitu loh. Kalau misalkan balik aku bisa makan, terus pion dia menjadi pion yang cukup lemah sehingga aku bisa menargetkan pion tersebut nantinya. Kalau enggak, mungkin kuda ke E2. Kuda E2, gajah ke D7, kuda ke D5. D4. Kalau makan, kuda makan menyerang menteri. Wow, dia main itu dong. Sesuai tebakan. Kuda ke E2. Ide ini. Mungkin aku bakal tetap main gajah ke B7. Sebenarnya mau main E5 tapi kayak ragu-ragu. Adalah pengembangan gajah aja sekaligus di kesempatan yang akan datang bisa menyerang lebih lagi. Aku ada di sini, ada ke sini, kuda ke sini. G6 mengancam skakmat. Tentu saja putih tahu kuda F4 bisa melindungi skakmat sekaligus menyerang menteri. Agak risky tapi sih. G3 kuda E4 F3. G3 menteri E4 F3. Oh, dia main itu. Oke. Aku ada ini. Oh, makan. Menteri. Oh, dia bisa kesini. Coba sih aku mikir antara G5 ataupun H6. Tapi pemikiran pendekku teman-teman, karena ini masih menyerang di G2, jadi aku masih pengen menteriku ini ada di file G. Next, kalau misalkan dia nggak hati-hati, aku ada garpuan di petak E5 dengan pion. Oke, dia melindunginya. E5. Kalau E5 dia ada apa? Sini aku ngancam skak.
E5 H4. E5 menteri ke sini, Raiji benteng ke C8. E5 H4. Kalau ke sini F3. Tetap aja akhirnya aku bakal makan di sini. Tapi kayaknya E5 make sense sih. Apa aku gini ya, kelupaan sesuatu ya? Kayaknya 5 oke. Ide singkatnya kalau kuda yang menjaga ini, oke aku makan. Kalau kuda yang menjaga ini dia tadi lari, harusnya makan pakai kuda ya temen-temen. Aduh, blunder. Soalnya kalau aku mau pakai kuda kesini aku bisa nutup. Kalau gitu mungkin masih sedikit. Kayaknya lebih bagus pakai kuda harusnya. Meskipun tetap ada G3 di akhir permainan. Oke. Nggak bisa melindungi juga di sini. Saya harus turun di pita G6. Oke, mulai harus cukup berhati-hati karena waktuku tinggal 3 menit, sedangkan belum sampai 20 gerakan. Kalau kalian perhatikan di box yang kotaknya. Next mungkin benteng ke D8. Penguatan perwira seperti biasa. Menteri C1, benteng C8. Benteng C1, benteng C8. Benteng C8, benteng D8 adalah salah satu gerakan yang pengen aku lakukan. Nyerang saja langsung menteri teman-teman di sini. Kalau putih tidak memindahkan menteri, aku ada beberapa ide ya. K4 ya, atau makan di peta C3. Oke. Menteri B3. Mungkin aku makan aja. Idenya aku udah makan kesini benteng C1. Wow. Bisa nggak ya? Ini harus makan sih.
D3. Agak ragu tapi harusnya bisa lah ya. Oke. Mungkin gak terlalu bagus buat aku, tapi aku yakin aku udah paling nggak harus bisa lah ya mengkonversikan unggul 2 pion, meskipun sebenarnya masih agak abu-abu karena perpiranya masih cukup aktif dan banyak. Kita mau menjaga di A6 dan tetap melindungi pion. Benteng D8, D3. Oke. Kok A3 sih? H6. Aku butuh H6 di sini. Dia bisa makan ya? Aduh. Baru sadar lah. Dia bisa makan tadi coy. Bener lagi aku. Aduh, ini mah draw lagi. D3. Dia bisa makan ya teman-teman. Aku blunder lagi soalnya. Nih, menteri makan. Kalau aku makan, menteriku hilang. What game? Akurasiku jelek banget. Oke. Kepetak E2 menteri. Masih kepikiran blunder sih. Keska. Harusnya ini bisa menang sih ya. Sini. Terus D2. Kalau melindungi tetap D2 sih. Kalau benteng makan nggak bisa ya, soalnya aku tetap menang di sini. Oke, aku ada D2. Kalau makan aku bisa makan, atau menteri E1 akan berujung ke skakmat. Di bawah udah pede tadi ya bisa menang. Paling gak jangan blunder lah, tapi di akhir tadi aduh blunder. Gak apa teman-teman, sebagai pembelajaran dalam bermain catur. Sekarang aku bisa nutup F4 juga salah satu gerakan juga. Promosi.
benteng makan, skakmat ya. Nah, abis ini aku mau cek dulu reviewnya. Menang tapi jelek banget permainannya. Aduh. Ini tadi aku mau main B6. Terus gajah ke sini. Tapi salah pencet jadinya B5. Jauh ini udah ada keuntungan dari hitam. Makan oke ya. Kalau kalian perhatikan di barnya di sini masih cukup oke sampai hitam. Terus ini blunder aku tadi, terus dia balik lagi blunder teman-teman. Harusnya menteri C2. Iya kan dia bisa makan benteng aku. Kalau benteng makan menteri aku hilang, tapi dia blunder di sini. Terus aku coba menjaga perwira lebih banyak lagi supaya bisa mempunyai kesempatan menang lebih banyak, dan akhirnya bisa menangkan pertandingan. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk video bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa selalu belajar catur, meskipun kalian banyak blunder, banyak kesalahan, tapi tetap belajar supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Salam Gensuna semua, kita satu keluarga. Dadah.